kalau bicara materi hukum, ya kita pasti sudut pandang akan berbeda ya. Karena menurut kami apa yang kami hadirkan itu jelas adalah novum, kekeliruan dan juga ketidakpersesuaian ya, pertentangan keputusan satu dengan yang lain. Ya kami jelas dan gamblang hadirkan dalam persidangan. Tapi ketika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami harus menghormati. Kami harus menghargai apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung. Sebagai penegak hukum tentu kami harus patuh, dan kami sudah ingatkan kepada keluarga, kepada klien untuk sementara ya bertenang sambil kita menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung. Nanti baru kami akan menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Demikian, Pak. Baik, Pak Pitra, MA menolak peninjauan kembali para terpidana. Tanggapan Anda selaku kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Pak Pitra? Menurut kami, keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah keputusan yang sudah tepat, memberikan rasa keadilan kepada korban dalam arti almarhum Eki maupun almarhum Pina, khususnya kepada para keluarga korban yang telah ditinggalkan oleh anak-anaknya atau putrinya. Jadi tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih ya, khususnya kepada Hakim Agung Republik Indonesia telah memutus perkara ini dengan objektif. Dan tak lupa juga ya, Ibtu Rudiana mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan atau support selama ini dalam memperjuangkan keadilan bagi anaknya. Dan tak lupa juga kepada Perhaki ya, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, para pengurus Perhaki yang telah bersusah payah berjuang membela ini sehingga kita menang dan berhasil dalam memperjuangkan hak-hak korban. Dan tentunya ya sudah jelas di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PK-nya itu ya, tadi melalui juru bicaranya kita dengar bersama bahwasanya tidak ada kesilapan hakim dari Majelis Hakim maupun Majelis maupun tidak adanya hukum baru yang sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP. Jadi kita ketahui kalau berbicara terkait dengan yang mereka sampaikan itu adanya novum, itu bukanlah keadaan baru yang luar biasa, karena novum yang rekan pernah ajukan itu adalah bukti yang sudah pernah diperiksa ataupun diadili di persidangan dan Cirebon. Sehingga kami menilai yang diajukan itu adalah hanya bukti yang temat kami pernah sebagai kategori dalam pasal 263 ayat 24 tadi. Maka dari itu ya. Baik Pak Jutek, ini artinya bukti dan juga saksi-saksi yang sempat dihadirkan di persidangan peninjauan kembali ini diragukan keabsahannya begitu, sehingga akhirnya Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana. Ya, makanya karena kami belum membaca pertimbangan-pertimbangan yang dalam putusan Mahkamah Agung, kami untuk sementara memang belum bisa banyak berkomentar, menanggapi. Sementara kita ikuti dulu lah, Pak. Sementara kita terima dulu. Nanti kami akan berkumpul para tim penasihat hukum dari para 7 terpidana. Tapi kami sudah bertemu dengan para terpidana di lapas. Kami tenangkan mereka, mereka frustasi, keluarganya pun histeris, ya. Kami tenangkan mereka. Kami jelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh ya, mulai dari gerasi, abolisi, sampai amnesti, sampai K2 dan sebagainya. Kami jelaskan, dan intinya mereka nyatakan titip kepada kami kalau mesti gerasi dan mesti mengakui perbuatannya baru nanti akan keluar dari lapas ya, diampuni karena lewat jalur gerasi. Mereka sudah titip dan berkali-kali tadi nyampaikan kepada kami, mereka tidak mau, mereka lebih memilih untuk menjalani hukuman ini seumur hidup di lapas. Dan mereka karena mereka tidak merasa melakukan apa yang mereka tuduhkan, kalau mereka harus mengakui apa yang mereka tidak lakukan. Itu yang perlu saya garis bawahi. Baik Pak Jutek, Anda sudah mengunjungi para terpidana di dalam lapas, bagaimana kondisi mereka saat ini? Kondisi mereka ketika kami datang tentu ya kecewa, frustasi, menangis, ya itu biasa manusiawi ya. Kami pun terharu, makanya itu yang kami sampaikan. Tadi kami datang kunjungi sesudah putusan itu, kami berkunjung, kami bertanyalah dengan mereka, gitu kan. Kira-kira ya apakah masih mau melanjutkan perjuangan ini? Mereka dengan semangat sampai kapanpun mereka akan berjuang, dan masih apakah masih mau
percayakan kepada tim kami atau bagaimana, ya dengan tegas mereka katakan kami tetap ya ingin mempercayakan ini kepada tim hukum DPN Pradi. Baik, mereka menyatakan akan terus semangat berjuang mencari keadilan. Lalu kira-kira apa rencana langkah hukum selanjutnya, Pak Jutek? Ya, langkah hukum selanjutnya kan banyak pilihan ya. Ya, dalam waktu dekat kami akan putuskan setelah kami mendapatkan salinan putusan. Kami akan pelajari kira-kira apa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan itu, sehingga nanti akan menjadi pertimbangan kami melakukan langkah hukum selanjutnya. Gitu, demikian Mbak. Baik, untuk peninjauan kembali zakat total ini juga ditolak oleh MA ya Pak Jutek? Ya, betul. Ditolak. Ya, jadi ya menurut saya ya memang itu satu paket ya. Jadi satu paket. Jadi kita lihat dulu lah putusannya. Ya. Mbak, baik. Saya izin ya, karena tadi saya sudah sampaikan 17.30 saya harus live ya, itu Mbak. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Jutek Bongso. Ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih Pak Pitra. Ini para terpidana menyatakan akan terus berjuang untuk mencari keadilan dan akan melanjutkan langkah hukum selanjutnya. Tanggapan Anda, Pak Pitra? Ya, menurut saya silahkan saja ya, karena kemarin ini para terpidana ini kan telah menyatakan akan mempercayakan sepenuhnya kepada hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan mengadili. Mereka menyatakan hakim ini adalah hakim-hakim yang paling benar dan lain-lainnya. Nah, setelah mendengarkan keputusan ini, justru mereka bilang keputusan itu menciderai rasa keadilan ataupun tragedi hukum. Jadi saya juga heran melihat pola pikir mereka ini gitu loh. Kenapa yang tidak sesuai dengan kemauan mereka itu mereka selalu menyalahkan penegak hukum. Nah, tentunya itu yang sangat kita sayangkan sekali. Sedangkan kita juga sudah sepakat, ayo serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga tertinggi dalam mengadili perkara ini. Apakah setelah diuji diterima atau ditolak gitu loh, dan ternyata putusannya ditolak. Nah, berbicara dengan bukti yang mereka sampaikan itu menurut hemat saya adalah bukti omon-omon gitu loh, hanya opini-opini. Karena bukti yang mereka ajukan itu adalah bukti yang sudah pernah diadili ataupun diperiksa sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Oke. Contohnya apa gitu? Contohnya seperti visum. Visum juga kan mereka ajukan sebagai bukti. Nah, visum itu sudah ada dalam berkas perkara. Contohnya seperti ekstraksi data, katanya ada ekstraksi data. Ekstraksi data juga sudah diajukan dalam berkas perkara. Baik Pak Pitra, sempat dituduh merekayasa kasus. Apa yang disampaikan Ibtu Rudiana menanggapi putusan MA ini? Yang pertama, terus terang ya, Ibtu Rudiana itu setelah saya sampaikan kabar bahwasanya peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana itu ditolak, yang bersangkutan sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ya ia memang benar-benar orang yang lurus gitu loh, nggak ada neko-neko atau muter-muter balikan kasus dan lain-lain. Bagaimana seorang yang dulunya itu bukanlah perwira dalam menangani kasus itu, tapi dituduh hal yang macam-macam gitu loh. Nah, jadi beliau juga terharu dengan ada putusan ini, berarti hakim Mahkamah Agung itu memberikan keadilan bagi korban. Dalam hal ini almarhum Eki atau almarhum Pina yang telah meninggal dunia. Artinya apa? Ini sudah diuji loh, bukan hanya, kan saya di awal sudah saya bilang, pengujian ini bukan hanya di kepolisian, diuji lagi di kejaksaan, diuji lagi oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung yang paling tinggi. Silahkan saja, kita udah bilang, tapi jangan memfitnah. Selama ini dituduh Ibtu Rudiana merekayasa dan lain-lain, dengan ada putusan ini sudah terbantahkan. Jadi stop, jangan hakim ataupun jangan kriminalisasi korban. Ya, jadi kita juga jangan membuat trial by the medsos. Baik. Korban. Terima kasih Pak Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana, dan sebelumnya tadi ada Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana kasus Vina, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.